Halo semuanya, kami dari kelompok Fufu Fafa. Hari ini kita bakal ngobrol tentang SPK berkelompok, mulai dari definisi dan ciri-cirinya sampai faktor-faktor yang bikin SPK ini sukses. In the end, kita akan simulasi pengambilan keputusan bareng. Saya bakal pimpin diskusi ini. Yuk, kita mulai. Oke, jadi yang pertama, sebenarnya apa sih SPK berkelompok? Jadi SPK berkelompok adalah sistem yang bantu kita, sekelompok orang, buat mengambil keputusan bersama-sama. Kita bisa diskusi, berbagi ide, dan saling kasih pendapat. Kita bikin keputusan yang lebih baik dengan banyak sudut pandang. Biasanya, kita menggunakan teknologi, supaya prosesnya lebih mudah dan cepat. Nice, Rivo. Sekarang Andre, bisa jelasin nggak ciri-ciri SPK berkelompok? Siap, Theo. Ciri-ciri SPK berkelompok yaitu yang pertama, keputusan diambil bebarengan. Jadi, tidak hanya ketua kelompok, melainkan seluruh anggota. Yang kedua, kolaborasi antar anggota. Jadi, semua bisa ikut berkontribusi. Yang ketiga, memakai teknologi ataupun tools supaya diskusinya lebih seru dan interaktif. Pokoknya, semua anggota punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Bagus, Andre. Nah, Elsa, yuk kasih tahu kita faktor penentu keputusan SPK berkelompok. Yap, jadi faktor pentingnya adalah partisipasi aktif dari semua anggota, data yang akurat, teknologi yang oke, dan metode yang tepat untuk ambil keputusan. Semua ini bikin proses pengambilan keputusan jadi lebih lancar. Thanks Elsa. Sekarang untuk penyaring air yang jenuh, kita coba simulasi. Kita akan memilih lokasi baru untuk sebuah kantor. Ada lokasi A di kota yang mahal tapi strategis, dan lokasi B di desa yang lebih murah tapi jauh dari pusat kota. Rivo, kamu mulai. Oke, kalau pendapat dari aku tentang mana yang bagus antara lokasi A dan B, kalau aku lebih memilih lokasi A adalah lokasi yang paling bagus. Mengapa demikian? Karena pada lokasi A, lokasinya sangat strategis, dekat dengan banyak klien. Meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, keuntungan dari aksesibilitas dan citra profesional itu sangat berharga. Kita bisa memikirkan bagaimana ini bisa menarik lebih banyak klien dan dapat meningkatkan pendapatan. Setuju, Rivo, bahwa lokasi A terlihat menarik, tetapi kita harus realistis. Biaya tinggi bisa membebani anggaran kita. Aku berpikir lokasi B lebih rasional. Dengan penghematan dari sewa, kita bisa menggunakan dana itu untuk pengembangan produk ataupun pemasaran yang bisa membawa lebih banyak manfaat dalam jangka panjang. Betul, Andre. Selain itu, kita juga harus memikirkan kesejahteraan karyawan. Jika kita memilih lokasi A dan karyawan kesulitan mencapai tempat kerja, itu bisa mempengaruhi produktivitas. Lokasi B mungkin lebih jauh, tapi bisa jadi lebih baik bagi keseimbangan kerja hidup karyawan. Itu poin bagus, Elsa. Sekarang kita lihat lebih dalam menggunakan metode SPK. Kita bisa membandingkan kriteria seperti biaya sewa, aksesibilitas, dampak terhadap karyawan, dan potensi keuntungan tentunya. Dengan begitu, kita bisa menentukan mana yang lebih baik berdasarkan data. Setuju. Mari kita buat tabel dengan kriteria tersebut. Misalnya, kita bisa memberi bobot untuk setiap kriteria. Kriteria biaya bisa kita beri bobot yang tinggi, tapi aksesibilitas dan citra juga harus tetap diperhitungkan. Bagaimana kalau kita menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot dan nilai masing-masing lokasi? Sangat baik, Rivo. Setelah kita mendapatkan bobot, kita bisa mengumpulkan data konkret untuk masing-masing kriteria. Kita perlu melakukan riset untuk mengetahui biaya sewa, akses transportasi, dan mungkin melakukan survei kepada karyawan untuk melihat preferensi mereka. Hal ini penting agar keputusan kita benar-benar dapat berdasarkan data yang nyata. Setuju. Selain itu, kita bisa menggunakan voting untuk memutuskan bobot yang akan kita gunakan untuk kriteria. Jika ada ketidaksetujuan di antara kita, ini bisa membantu kita mencapai konsensus. Dengan cara ini, kita bisa mendengar suara masing-masing anggota kelompok. Jadi, kita sepakat ya untuk menggunakan metode AHP untuk menentukan bobot dan nilai masing-masing lokasi. Mari kita kumpulkan data yang diperlukan dan kita akan jadwalkan pertemuan lagi minggu depan. Tentu saja dengan pendekatan ini, kita berharap bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan didukung oleh data. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Mari kita mulai mengumpulkan data dan bertemu lagi kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Diskusi ini cukup konstruktif. Kita telah menemukan metode apa yang bisa kita pakai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan data yang lebih lengkap.